Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPD dalam jabatan kategori 3 periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dionysius Bere SPD. Nomor induk mahasiswa 2361 0114 0865. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri Lurasi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi sifat-sifat gelombang guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 periode 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat. Syukurlah kalau semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, satu orang maju di bawah. Terima kasih, silakan duduk. Baik, Bapak cek kehadiran dulu ya. Tadi harus berek. Ada Pak. Antunya Sinus Noni. Teman Ustadinas. Ada Pak. Yohana Amtangan. Fikram Pandi. Ada Pak. Oke, sebelum pelajaran kalian berdiri dulu. Ini pastikan kerapihan. Yang belum sisip baju dulu. Yang sisipnya belum rapi diperbaiki. Lihat di sekeliling, di asmen. Apakah sudah rapi? Sudah. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Baik, coba perhatian ke depan. Pertemuan kali lalu kita sudah belajar tentang karakteristik gelombang. Masih ingat yang masih perhatikan di situ. Masih ingat kalian dengan jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya? Masih. Coba kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, Yoga, berdiri. Jenis gelombang berdasarkan mediumnya yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, tepuk tangan kasih Yoga dulu. Yang berikut, contoh gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Ada yang tahu? Oke, Cika, silakan berdiri. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu 1. Gelombang radio, 2. Gelombang mikro atau 2 gelombang mikro, 3 gelombang inframerah, 4 cahaya tampak, 5 sinar ultraviolet, 6 sinar X. Oke, contoh gelombang mekanik. Gelombang suara, gelombang tali, gelombang air. Oke, tepuk tangan kasih Cika dulu. Oke, yang berikut jenis gelombang berdasarkan arah rampas dan arah getar. Ada yang tahu? Oke, sini silakan. Jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah belakangnya yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, benar ya, tepuk tangan kali sini. Perhatikan di depan. Pernahkah kalian berteriak di depan tebing? Jika pernah, apa yang terjadi? Iya, suaranya dipantukan kembali ya. Yang berikut, pernah kalian meletakkan pensil dalam air?
Dan ketika diperhatikan bentuknya apa? Patah. Ya? Baik. Kegiatan pembelajaran pada hari yang baik ya. Ya. Oke. Pelajaran kita hari ini tentang apa? Coba lihat di depan. Tentang sifat-sifat gelombang. Untuk pembelajaran kita pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian. Ya? Ya. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini kira-kira apa yang harus dicapai? Yang pertama, untuk ranah kognitif. Coba lihat. Melalui pengamatan pada PPT dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat gelombang dengan baik dan Benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengaitkan konsep sifat-sifat gelombang dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan Benar. bagaimana kalian melakukan praktikum dan mempresentasikan hasil Diskusi. ya, hasil diskusi, hasil percobaan. Ada juga tujuan afektif. Jadi ada beberapa sikap yang akan diamati. Jadi ada religius, disiplin, kerjasama, tanggung jawab dan Jujur. baik. Yang berikut adalah manfaat belajar gelombang ya. Ya. Ada beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang Komunikasi. itu pemanfaatan dalam radio, televisi, ponsel dan Internet. kemudian dalam pemeriksaan medis itu dipakai untuk USG ya Ya. atau Sonografi. biasanya dipakai untuk pemeriksaan yang berikut radar dan sonar. Sonar itu untuk mengukur benda kedalaman laut atau mendeteksi benda-benda di bawah. Baik, yang berikut adalah alur pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan model discovery learning ya. Discovery learning atau pembelajaran untuk menemukan. Ada langkah-langkah. Yang pertama, kalian akan diberikan tayangan video atau gambar. Itu namanya stimulus. Jadi dikasih rangsangan. Jadi kasih tayang video atau gambar ya. Nanti kalian mengamati. Setelah mengamati, ya, identifikasi masalah. Di situ kalian menunjukkan pertanyaan, misalnya, oh kenapa di video itu seperti ini? Kenapa terjadinya begitu? Setelah itu, kalian bisa menyampaikan jawaban sementara. Mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan begini, ada yang menjawab, oh itu kira-kira begini. Bisa tahu? Kemudian pengumpulan data. Ini nanti kita gunakan percobaan. Tapi percobaannya kita pakai virtual lab atau aplikasi PET ya. Simulasi PET. Yang berikut pengolahan data. Setelah kamu mendapatkan data dari praktikum, kita mengolahnya. Setelah itu pembuktian atau kita menganalisis kebenaran dari ya hasil percobaannya. Ya. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita praktekkan ya. Bisa? Ada motivasi. Coba dibaca. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesanmu. Jadi, belajarlah dengan tekun. Jangan pernah menyerah, karena belajar adalah kunci kesuksesanmu. Saat kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu mulai belajar. Oke, jadi itu kata-kata motivasi untuk hari ini ya. Bisa ini kita bisa informasinya kita bisa dapat dari beberapa sumber. Dari bahan ajar, dari internet, dari YouTube, video pakai buku ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, Bapak akan mengetes kemampuan awal dulu ya. Kira-kira pemahaman awal kalian tentang materi sifat-sifat gelombang seperti apa. Baik, linknya Pak Sulit kirimkan di grup. Oke, kita mulai ya. Silakan dikerjakan.
Baik, untuk nilai pretest yang tertinggi adalah 3. Oke, kelompok filter bentuk. 3. Oke, bisa diambil ini. Pakai PD. PD-nya. Coba kalian perhatikan yang ada di layar. Yang pertama itu ini gambar apa itu? Seorang menteri. Oke. Gambar yang kedua? Oke, yang ketiga? Perhatikan juga video berikut. Awas jatuh Bapak. Yaitu sementara diberikan gangguan pada air, maka akan muncul gelombang. Itu baru itu gangguan. Ya, yang berikut diberikan 2 gambar. Coba perhatikan. Ada perbedaan? Apa perbedaannya? Oke, lama menjadi semakin besar. Baik, dari tayangan gambar dan video tadi, ada yang bisa bertanya dan memberikan pendapat? Coba pertanyaan dulu. Oh ya, Lodi, silakan berdiri. Silakan bertanya. Nah. Mengapa pada saat kita berteriak di detik suara kita akan memantul kembali? Oke. Ada lagi? Oke. Sipri, silakan. Apa yang menyebabkan ketiga pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air kelihatan bengkok dan patah? Iya. Cukup ya? Ya. Oke. Ada yang mau memberikan pendapat untuk ketiga pertanyaan ini? Oh ya, Yoga. Silakan. Baik, saya akan memberikan pendapat tentang pertanyaan Doli, yaitu pemantulan. Dari ketika kita berteriak di depan tebing, maka suara kita akan menabrak tebing di depan, sehingga suara kita tidak akan memantul, melainkan dipantulkan kembali. Suara kita tidak akan merambat, tetapi dipantulkan kembali. Oke, tepuk tangan kasih Yoga dulu. Yang berikut ada lagi? Saya, Pak. Oke, Cindy silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kalian, yaitu mengapa pensil ketika dimasukkan ke dalam air yang berisi gelas terlihat patah atau bengkok? Karena akibat pembiasan cahaya. Oke, karena pembiasaan Cahaya. Jadi aplaus untuk Cindy. Baik, sebelum masuk ke percobaannya, perhatikan terlebih dahulu langkah-langkah percobaan di sini, panduannya. Memang ada panduan. Baik, perhatikan. Jadi kita akan melakukan percobaan pada pemantulan, pembiasan, interferensi dan difraksi ya. Oke. Untuk pemantulan ada langkah-langkahnya. Kita siapkan laptop, komputer atau HP. Tapi kita pakai HP ya. Ya. Nyalakan HP, kita buka situs PET ya. Ya. Di situ nanti ketik PET dan ya, pemantulan dan Pembiasan. kemudian pilih simulasi, kemudian pilih bending light. Sudah? Nanti sesuaikan dengan gambar yang di situ. Setelah itu pilih percobaan menilai, klik pemantulan cahaya. Kemudian pilih mediumnya, klik lasernya, ukur sudut datang dan sudut pantul ya. Oke, lakukan percobaan hingga mendapatkan data. Yang berikut tentang pembiasan nanti langkah awalnya mirip-mirip ya. Nanti di situ kita mengukur sudut datang dan sudut bias ya. Bisa? Bisa. Itu adalah langkah-langkah itu. Yang berikut tentang interferensi. Nanti klik di PET itu tentang wave
wave interference. Itu langkah-langkahnya. Nanti pilih interference. Klik pada interference nanti akan. Dalam kelompok perhatikan di LKPD-nya. Silakan melakukan percobaan. Oke, sudah? Sudah. Coba buat coba. Sudut datanya berapa itu? 30 derajat ya. Iya. Ini kelompoknya Yohana ya. Yohana Bulai. Yohana buak ya. Sudut datar 30 ya. Sudut pantun juga 30. Adrianus Berek. Sabta Berek ya. Yang referensi map ya. Oke. Bisa? Sudut datang sama dengan sudut. Pada 30 juga 30 ya. Sepatutnya. Oke. Kelompoknya 3. Medium pertamanya apa? Medium pertamanya? Udara. Berapa ini space-nya? 1. Berarti di situ harus ini space 1 ya. Medium kedua? Air ya. Berapa ini space-nya? 1,33. Sudut datarnya berapa? 30 ya. Coba diukur sudut biasnya. 20 derajat. Berapa? 20 derajat. Sudah masuk di pembiasan? Sudah, Pak. Oke, coba. Ini dari yang baru pembiasan yang pertama ya. Ya. Oke. Ini. Sudut datar berapa? 3? Datang 30 derajat. Medium 1 apa medium 1 nya? Medium 1 udara. Udara. Medium 2 nya? Air. Air. Ukur sih pakai busur. Baik, silakan mengolah data hasil percobaan tadi. Ya. Ya, silakan lakukan pengolahan data ya dari hasil percobaan yang tadi ya. Datanya sudah ada semua kan? Sudah ya? Oke. 30. 30. Sudut biasnya 10. berarti sudut datar sama dengan sudut sudut Pak. Oke, bisa? Tadi percobaan pembiasan dari medium air ke udara. Air dan udara mana yang lebih rapat? Air ya. Dari medium rapat kurang rapat. Dibiaskan sudutnya menjadi lebih kurang rapat. Oke, sekarang di analisis data ya. Ya, Pak. Oke, gunakan data yang tadi di percobaan di tahun pengamatan itu untuk menghitung sesuai dengan suruhan. Coba terang cahaya dulu. 3 kali 10 pangkat 8. Iya, jelas berpanggilan. Di percobaan awal kan dia dari udara menuju. Air. Kita sudah tahu cepat rambat di udara. Kira-kira berapakah cepat rambat dalam air ya? Itu kita cari menggunakan rumus. Rumus apa itu? Kita pakai. Iya, sin theta i per sin theta r sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda per lambda 2. Perhatikan di situ, gunakan saja yang besarannya diketahui ya. Ya, oke tak? Bisa? Bisa. Sudah dapat rumusnya? Sudah. Silakan masukkan angkanya.
Iya, 1, diketahui di sana, diketahui di sini tadi yang di analis tadi. Bisa. Oke. Oke, hasilnya ini ya. Ya. Coba lihat analis satunya. Berapa ini bis air tadi? Ini bis air? Oke. Ini bis udara? 1. Cepat rambat cahaya di udara? Iya, 3 kali. Ya, yang dicari adalah cepat rambat cahaya dalam air ya. Hasilnya ini ya. Oke, boleh. Mana hasil analisnya coba? Sudah selesai hitungnya? Oke, hasilnya berapa ini? 2,5 kali 10 tambah 8. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kalian silakan mempresentasikan hasilnya. Jadi setiap kelompok wajib mempresentasikan hasilnya. Nanti yang masuk di depan, yang lain mendengarkannya. Ya. Supaya bisa menanyakan apa yang mungkin tidak dimengerti. Atau mungkin silakan ini kelompokkan. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada saudari pembaca. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saudari moderator. Nomor 1. Setelah melakukan percobaan tentang pemantulan, apakah besar sudut datang sama dengan sudut pantul? Ya, sama. Sudut datang sama dengan sudut pantul. 2. Mengapa gelombang mengalami pemantulan? Karena gelombang tersebut membentur atau menemui bidang datar yang keras. Yang ketiga, mengapa gelombang dapat mengalami pembias? Karena adanya perbedaan kecepatan gelombang cahaya dalam setiap medium yang berbeda. 4. Apa yang dimaksud dengan polarisasi? Polarisasi adalah sifat radiasi elektromagnetik tertentu yang arah dan besarnya medan listrik yang bergetar saling terkait dengan cara tertentu. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada. Pak. Waktu yang telah diberikan kepada saya, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa yang akan terjadi jika medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat? Baik, bila suatu gelombang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka gelombang tersebut dibiaskan mendekati garis normal. Ya, pas. Pas. Oke. Baik, jika jarang ingin bertanya lagi, dengan ini kami tutup. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada saudari pembaca. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, tabel pengamatan. Pertama, pemantulan. Pertanyaan yang pertama, setelah melakukan percobaan tentang pemantulan, apakah besar sudut datang sama dengan sudut pantul? Ya, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, mengapa gelombang mengalami pemantulan? Karena gelombang menabrak penghalang atau benda atau berada pada ujung dari medium rambatnya. Yang ketiga, mengapa gelombang dapat mengalami pembiasan? Karena adanya perbedaan kecepatan gelombang cahaya dalam setiap medium yang berbeda. Yang keempat, bagaimana hasil pembiasan jika gelombang datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat? Jelaskan dan buatkan gambarnya. Bila suatu gelombang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka gelombang tersebut dibiaskan mendekati garis normal. Misterius dan persamaannya.
Hukum Snellius yang pertama, bila suatu gelombang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka gelombang tersebut dibiaskan garis normal. Yang kedua, bila suatu gelombang datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat, maka gelombang tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Persamaannya, N sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan polarisasi? Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah saja. Baik, hanya itu penjelasan kami. Baik, inilah hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, ada. Baik, terima kasih atas suatu kesempatan yang diberikan kepada. Pertanyaannya, bagaimanakah kecepatan cahaya yang merambat dari udara ke air? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lila. Kecepatan rambat air lebih kecil daripada kecepatan rambat di udara. Apakah jawabannya pas? Pas. Pas? Pas. Masih ada yang bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, dengan ini kami tutup. Sekian dan terima Bagi kasih. Baik, kalian telah mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusi ya? Ya. Semuanya baik ya? Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diberi penguatan. Seperti tadi catatan pada sini ada yang sebenarnya destruktif ya, bukan destruktif. Kemudian transversal bukan transverbal ya. Ya. Oke, jadi Bapak harus memberikan penguatan materi untuk hari ini ya. Ya. Perhatikan. Oke, yang pemantulan tadi kalian sudah lakukan percobaan dan diskusi tak? Ya. Di situ ada bunyinya untuk pemantulan. Jadi pemantulan terjadi karena apa? Gelombang menemui bidang? Bidang Ya, bidang atas yang keras. Kemudian tadi percobaan sudut datang sama dengan sudut pantul? Sama ya? Oke, itu nanti di bunyi hukum pemantulan. Bisa? Bisa. Ya, lanjut ya. Jadi pemantulan contoh yang tadi yang di awal kita berteriak di depan akan terdengar bunyi pantulan. Yang berikut pembiasan. Pembiasan gelombang terjadi apabila gelombang itu melewati dua medium yang berbeda apa? Berbeda indeks, bias atau berbeda kerapatan. Tadi di percobaan kalian sudah buat. Kalau gelombang datang dari medium yang kurang rapat, contohnya udara, ke medium yang lebih rapat, contohnya air, dibiaskannya mendekati atau menjauhi. Mendekati garis. Berarti sudut biasanya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih dekat. Lebih dekat ya. Ya. Tadi kan di situ kan sudut datanya 30. Ya. Biasanya 20. Kemudian gelombang datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Dibiasakannya Menjauh. berarti sudut biasanya menjadi lebih. Contohnya seperti kamu meletakkan pensil dalam gelas berisi air. Tampak kelihatan Pak. Seperti apa tadi? Cepat rambat cahaya di udara masuk dalam air akan Berkurang. Oke. Ini gambarnya. Gambar pola yang tadi ya. Kalau menatap dari medium rapat ke medium yang kurang rapat atau sebaliknya. Kita di persamaan Snellius ada N sama dengan N2 per N1 sama dengan sama dengan P1 per P2 sama dengan N itu indeks bias, I itu sudut datang, R itu sudut bias ya. P itu cepat rambat ya, rambat cahaya. Lambda itu panjang gelombang. Yang berikut difraksi.
Arti difraksi pelanturan gelombang. Apabila gelombang melewati celah yang sempit, seperti tadi di awal itu, air melewati celah sempit, kelihatannya putus. Yang berikut interferensi, perpaduan dua gelombang. Jadi gelombang itu bisa berpadu atau bisa bergabung. Jadi ada bagian dua ya. Ada konstruktif atau saling menguatkan dengan destruktif atau saling melemahkan. Nah, ini contoh yang konstruktif. Gelombangnya sefase, artinya modelnya sama ya? Ya, atas semua, ke bawah semua. Ketika digabung menjadi gelombang yang lebih besar. Yang berikut interferensi destruktif. Itu saling meniadakan, saling melemahkan. Itu ada perbedaan. Gelombang di atas dia ke atas, yang di bawah ke bawah ya? Sebenarnya gambarnya menjadi rata sebenarnya. Jadi saling meniadakan. Berikut contoh soal. Contoh cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 310 meter per sekon dan indeks gas air 4/3, maka tentukan cepat rambat cahaya di air. Air ini sama seperti analisis tadi ya. Bisa diketahui di situ. Cepat rambat cahaya di udara bisa pakai C udara atau bisa pakai C ya. 3 kali 10 meter per sekon. Indeks gas air itu 4/3. Indeks gas udara itu 1. Yang ditanyakan adalah cepat rambat cahaya di dalam air. Kita gunakan persamaan sendiri ya. Tapi kita hanya mengambil besaran-besaran yang diketahui. Di situ hanya diketahui cepat rambat cahaya di udara, indeks gas air dan udara. Kita gunakan itu rumusnya, masukkan angkanya. Kita peroleh cepat rambat cahaya di air adalah 2,20. Ini mirip ya. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, Bapak minta satu orang untuk memberikan kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Siapa bisa? Oke, Olga, silakan. Maju di depan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Apakah masih semangat? Masih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kesimpulan atau rangkuman tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang berjudul sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang yang pertama, pemantulan gelombang atau refleksi adalah perubahan arah sambar gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Yang kedua, pembiasan atau refraksi adalah pembelokan arah rambat gelombang dari satu medium ke medium lainnya. Yang ketiga, perpaduan atau interferensi adalah perpaduan gelombang ketika dua atau lebih gelombang tiba di tempat yang sama pada saat bersamaan. Yang keempat, difraksi gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang melalui celah sempit. Yang kelima, dan terima kasih. Kita beri aplaus untuk terima kasih juga karena sudah memberikan kesimpulan. Bapak akan membagikan pertanyaan refleksi untuk menilai kira-kira bagaimana kamu mengikuti pembelajaran pada hari ini. Senang atau tidak senang, mengerti atau tidak mengerti, nanti diisi di sini ya. Oke, kalau tulis sesuai dengan apa yang kalian alami. Misalnya, oh saya sudah mengerti, saya senang mengikuti pelajaran, saya merasa lebih aktif. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Sampai ke depan, sampai ke depan. Baik, untuk pembelajaran hari ini seperti biasa selalu ada penilaiannya untuk kelompok yang terbaik. Jadi kelompok yang menurut Bapak paling aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini
itu yang pasti akan mendapatkan reward ya, atau penghargaannya. Kira-kira kelompok mana? Dua, tiga. Jatuh pada kelompok Satu. Kita beri aplaus dulu. Hadiahnya bisa diambil minggu depan ya. Setelah mengikuti kita pembelajaran dari awal sampai saat ini, Bapak perlu mengetahui pemahaman kalian soal materi ya. Oke, kita mulai ya. Silakan dikerjakan. Jawab, baca baik baru jawab ya. Tidak ada persoalan. Semua sudah? Oke, peringkat pertama Ria Mesa, kedua Fikram Pandi, ketiga Iren Siap. Kita beri aplaus dulu. Ya, itu mereka yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Kita hari ini selesai. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan kita di minggu depan itu tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nanti pulang bisa baca di buku, bisa baca di internet, bisa lihat di YouTube ya. Baik, tugasnya ada di halaman terakhir. Bahan ajar ya. Nanti dikerjakan. Nanti dikumpulkan di minggu depan pertemuan berikut. Lalu ada ya. Silakan dibaca. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah punya mereka yang senantiasa berusaha. Baik, jadi kalau kita mau berusaha pasti kita Berhasil. Sampai sini pembelajaran kita. Tadi di awal kita buka dengan doa. Tutup dengan doa. Yang pimpin doa siapa? Yoga, silakan maju ke depan. Dalam Bapa, Terus. ya Tuhan yang Maha Baik, Yang Maha Pengasih. Terima kasih banyak atas bimbingan dan penyertaan-Mu pada KBM yang kami lakukan pada hari ini. Dan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa. Juga silakan duduk. Ya, semua duduk kembali. Pembelajaran kita sampai sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi ya.